Alhamdulillah, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap sehat afiat. Amin. Juga semua keluarga kita sehat afiat. Supaya beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Sekarang nazom keberapa? Ke-23 Pak Kiai. Oke. 23. Ya. Dua puluh tiga. Ya. Tariqus Syatibiyah. Tariq Asy-Syatibiyah. Tariq artinya, maksudnya jalur yang ditempuh oleh ulama dalam menyebarluaskan cara baca para rawi, termasuk riwayat Hafs. Imam Asy-Syatibi melalui kitab beliau, melalui buku kitab yang beliau tulis, di situ beliau uraikan cara baca Al-Quran berdasarkan qiraat Imam 7, termasuk para 14 rawi. Itu sebabnya dinisbahkan kepada Imam Asy-Syatibi, karena beliau yang menulis kitab itu. Nama kitab itu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Itu nama kitab beliau. Umumnya disebut dengan Matan Asy-Syatibiyah. Matan Asy-Syatibiyah. Yang terdiri dari yang berisi nazom atau syair 1173 bait syair. Jadi, Tariq Asy-Syatibiyah yang kita kaji hendaknya sesuai dengan yang ada di dalam kitab itu. 23. Amma rawahu Hafsuna an Asimi anhu turuqun fa'lamu bihazimi. Amma rawahu, amma adapun cara baca, rawahu yang diriwayatkan, Hafsuna oleh Hafs kita, amma adapun cara baca Al-Quran, rawahu
yang telah diriwayatkan hafsuna oleh hafaz kita semua. Kita semua di Indonesia, umumnya di dunia, membaca riwayat hafs. Bacaan itu an Asimi. An Asimi bersumber dari Imam Asim. Anhu, dari hafs. Turukun, banyak korek, banyak jalur yang bersumber dari hafs. Turukun, banyak jalur penyebaran cara bacanya. Fa'lamu, maka ketahuilah bihazimi, secara pasti. Fa'lamu, ketahuilah bihazimi, dengan cara pasti. 24. Wa minhum, di antara korek-korek itu, asyatibiyatu, yaitu korek asyatibiyah. Fafhami, maka pahami secara baik. Qad yassara riwayatah bil fahmi. Qad, sungguh, yassara, telah mempermudah, riwayatahu, uraian riwayat hafs itu. Bagaimana, betapa cara membacanya? Bil fahmi, kiranya dipahami. Qad yassara, sungguh dia telah mempermudah, riwayatahu, cara baca riwayat hafs itu, bil fahmi, berdasarkan pemahaman. Tentu orang yang tidak paham, ya tidak jelas korek yang dia baca. Tapi bagi yang rajin menuntut ilmu, khususnya terkait baca Quran sesuai torek, dia akan paham. Oh, ini torek asyatibiyah. 25. Wa dzikruhal akharu minal hirzi, ismu kitabihi huwa min markazi. Wa dzikruha, sebutan lainnya. Wa dzikruha, sebutannya al-akharu, yang lain, minal hirzi, adalah korek al-hirzi. Orang menyebut torek al-hirzi, maksudnya torek asyatibiyah. Orang menyebut torek asyatibiyah, maksudnya juga torek al-hirzi. Ismu kitabihi, itu nama. Ismu, itu nama. Kitabihi, kitab yang beliau tulis. Huwa, kitab itu. Min markazi, min termasuk, markazi, pusat kajian.
Nanti saya kasih waktu untuk memperjelas kalau ada yang kurang jelas. 26. Lah an Ubaidin ba'dahul usnani qama bihil hashimiyu mulaqqini lahu bagi Tariq Asy-Syatibiyah an Ubaidin bersumber dari Ubaid. Ubaid itu nama murid langsung Hafs, sehingga disebut Tariq langsung. Lah bagi Tariq Asy-Syatibiyah itu an Ubaid, bersumber dari Tariq Ubaid, yaitu Ubaid ibnu Sabbah nama lengkapnya. Ubaid ibnu Sabbah, murid langsung Hafs. Ba'dahul usnani, ba'dahu setelah Ubaid diterima oleh Al-Usnani. Ubaid menyampaikannya kepada Al-Usnani. Qoma telah ditegakkan. Bihi cara baca Hafs yang diterima oleh muridnya Ubaid, kemudian diterima oleh Al-Usnani. Qama bihi, ditegakkan cara itu Al-Hashimi, oleh Al-Hashimi. Mulaqini, ia mengajarkan murid-muridnya. Mulaqini, mentalkinkannya. Jadi Hafs nerima dari gurunya Imam Asim. Hafs banyak muridnya, yang paling disebut semua ulama namanya Ubaid ibnu Sabbah. Ubaid ibnu Sabbah mengajarkannya ke murid-muridnya, di antaranya namanya Al-Usnani. Al-Usnani menyampaikannya kepada Al-Hashimi. Dari Al-Hashimi, kalau boleh disebut, ditulis di buku, dari Al-Hashimi itu diterima oleh Ibnu Ghalbun. Ibnu Ghalbun menyampaikannya kepada Ad-Dani. Ad-Dani menyampaikannya kepada Ibnu Najah. Ibnu Najah menyampaikannya kepada Ibnu Hudzail. Ibnu Hudzail menyampaikan cara baca Hafs itu kepada muridnya yang bernama
Imam Asy-Syatibi. Iya. Tadi sudah disinggung, Imam Asy-Syatibi mengabadikannya dalam kitab beliau. Itulah Thariq Asy-Syatibiyah. Oke. Ada yang perlu diperjelas, silahkan. Silahkan. Ya, Pak Kiai, ya sedikit ingin memperjelas dari riwayat Imam Asy'ab itu yang tadi kita lihat ada turun ke Hafs, lalu muridnya Ubaid, kemudian sampai ke Imam Asy-Syatibi. Nah, kemudian buku yang dibuat ini hanya Imam Syatibi aja yang buat ya Pak Kiai. Jadi yang di atas-atas itu tidak ada ya Pak Kiai. Apakah seperti itu? Iya. Jadi yang ada di buku ini yang kita kaji sampai kita akan paham, yang menulisnya alhamdulillah saya ini yang nyusun. Saya ambil dari kitab-kitab, termasuk kitab Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Apa yang ada di buku ini dalam bentuk bait-bait syair adalah cara baca Hafs menurut Thariq Asy-Syatibiyah. Begitu Ibu. Baik Pak Kiai. Iya. Ada lagi? Silahkan. Kalau ada masalah, jangan ada yang tidak bicara supaya jelas. Ya. Ada lagi? Mohon izin Pak Kiai. Iya, silahkan Ibu. Ini yang nazom ke-25, maksudnya bagaimana ya Pak Kiai? Sebutan lain apa disebut Thariq al-Khirzi? Oke. Maksudnya, Thariq Asy-Syatibiyah itu juga disebut Thariq al-Khirzi namanya. Bagi yang mengatakan Thariq al-Khirzi, maksudnya Thariq Asy-Syatibiyah. Bagi yang mengatakan Thariq Asy-Syatibiyah, juga yang dimaksudkan adalah Thariq al-Khirzi. Thariq al-Khirzi, sebutan ini karena kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi itu berjudul Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Itu nama kitab itu. Bagi yang menyebut dengan Thariq Asy-Syatibiyah, langsung dinisbahkan kepada nama imam. Imam Asy-Syatibi. Oke, begitu Ibu. Syukron Pak Kiai, jelas. Yo Ibu. Sehingga jika di majelis taklim itu mengatakan ini yang kita baca adalah Thariq al-Khirzi, maksudnya Thariq Asy-Syatibiyah. Majelis taklim lain mengatakan Thariq Asy-Syatibiyah. Ya sama isinya. Iya, sama maksudnya dengan Thariq al-Khirzi. Berarti karena judul bukunya ya Pak Kiai. Iya, itu judul buku kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Hirzul Amani wa Wajhut Tahani.
yang berisi bait-bait syair 1173 bait. Itu dikaji di dunia Islam. Di mana-mana orang yang mengkaji cara baca Al-Quran, mesti dia baca kitab itu di samping kitab-kitab lainnya tentunya. Oke. Syukran Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Ibu Novera. Iya Pak Kiai. Saya mau tanya itu di antara Hafiz sampai ke Imam Asy-Syatibi itu kan ada banyak maksudnya diturunkannya, ada Hashimi, ada Ibnu Khaldun dan sebagainya. Itu apakah mereka juga tidak membuat kitab seperti Imam Asy-Syatibi Pak Kiai? Oke, ini pertanyaan hebat. Ad-Dani beliau membuat kitab, menulis kitab namanya kitab At-Taysir fil Qira'atis Saba'. Itu nama kitab. Nah, tadi sudah disebut Ad-Dani, kalau nama lengkapnya Abu Amr Ad-Dani. Beliau tulis kitab, beliau ajarkan kepada muridnya Ibnu Najah. Cara baca riwayat Hafiz itu tertera di kitab itu. Dan perlu Ibu catat di buku, Imam Asy-Syatibi menyulapnya dengan bait nazom. Kitab At-Taysir itu disulap dalam bentuk bait-bait nazom. Kalau boleh saya pakai istilah disulap. Artinya disusun dalam bentuk bait nazom. Apa yang ada di kitab At-Taysir itu, itulah yang ada dalam matan Asy-Syatibiyah, kitab Asy-Syatibiyah, Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Seperti itu, Ibu. Lalu kenapa kita tidak mengenal kitab At-Taysir itu seperti kitab Asy-Syatibiyah Pak Kiai? Padahal kan At-Taysir itu sebelum Imam Asy-Syatibi. Maksudnya kenapa lebih terkenal yang Imam Asy-Syatibi? Itulah sebabnya Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari wafat 950 Hijriyah. Beliau mengatakan yang namanya kitab Asy-Syatibiyah, matan Asy-Syatibiyah atau Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, begitu mulia keramat kitab itu, di mana-mana dikaji. Dan para ulama mengatakan Imam Asy-Syatibi itu waliullah. Itu sebabnya. Nah, suatu saat kalau Ibu dan grup mau mengaji kitab At-Taysir juga boleh, pada saatnya nanti ada kitabnya. Iya. Tetapi dan itu dalam juga disebut Torik Pak Kiai. Oh iya, disebut Torik At-Taysir. Iya. Masya Allah, hebat pertanyaan Ibu ini. Oke, syukron Pak Kiai. Iya. Kalau Ibu punya buku juga yang saya tulis dalam bentuk bait nazom, nanti Ibu akan baca buku itu. Torik At-Taysir, Torik Al-Misbah, Torik Al-Kamil, Torik, saya sedang buka bukunya, Torik Al-Fil, selanjutnya Torik Zar'an, selanjutnya Torik
Rawdatil Mu'addali. Selanjutnya Torik Abi Thohir. Selanjutnya Torik Al-Kifayah dan Torik Al-Farisi, serta terakhir Torik Rawdatil Maliki. Ada 11 banyak torik yang saya tulis juga dalam bentuk syair pada buku lainnya. Baik Pak Kiai. Nama judulnya Ibu. Nah, coba Ibu baca judul kitab yang sedang kita kaji. Baca Ibu, apa judulnya? Matenu. Mana judulnya ya? Oh, di mana ini judulnya? Yang Depan depan, Bu. sekali cover. Yang paling depan. Oh, paling depan ini. Paling depan, paling Aduh, atas. saya nggak bisa bacanya. Matenu. Matenu kiroati Ashimin Imamul Kufati Imamul Kufati biriwayati Hafsin biriwayati Hafsin min torik Syatibiyah. Iya, ini buku yang satu lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan kita mengkajinya. Judulnya Ibu, Matnu Qiraati Asim Imamul Kufah biriwayati Hafsin min tariqit Thayyibah. Tariq Thayyibatun Nashr. Iya, begitu. Yang penting dengar aja dulu deh. Iya, syukran Pak Kiai. Iya, Ibu. Ada lagi. Khair. Iya, sama-sama kita mendapat kebaikan dengan mempelajari cara baca kitab suci Al-Quran. Ada lagi. Pak Kiai, Iya, Ibu. yang saya mau tanya untuk yang nomor 23. Itu anhu turukun fa'lamu. Itu ada wau setelah mim. Itu fungsinya untuk apa ya Pak Kiai? Oke, ini juga biasanya yang begini nih orang yang mengkaji nahwu shorof. Oke. Anhu turukun. Dari riwayat Hafs itu banyak toriknya. Fa'lamu, maka ketahuilah olehmu semua. Iya, begitu. Kalau Berarti ini menunjukkan jamak ya Pak Kiai ya? benar, jamak mudzakkar salim. Oke, kan yang di atasnya kan hafsuna, hapes kita semua. Iya. Oke, Ibu. Koordinator. Ibu koordinator. Ya. Ada lagi sebelum kita mendalami buku tahsin. Izin bertanya Pak Kiai. Iya, silakan. Pak Kiai, dari riwayat Hafs ini kan banyak torik ya Pak Kiai. 52 Ibu. Tulis Ibu. Di buku Ibu. 52 torik. Lalu yang di kita ini khusus untuk torik Asyatibiyah aja ya Pak Kiai? Betul, betul. Sedang kita kaji torik Asyatibiyah. Nanti kalau mau kaji buku yang satu lagi nanti insya Allah. Berarti antara torik gitu itu juga ada perbedaannya Pak Kiai ya? Iya, ada perbedaan. Contoh, torik Asyatibiyah nanti pada nazomnya ya besutu pakai huruf sin. Torik lain pakai huruf sod. Itu antara lain.
Al-musaytirun, Thariq Asy-Syatibiyah boleh sod, boleh sin. Thariq lain hanya sod saja atau sin saja. Oke, begitu. Baik, Pak Kiai, syukron. Iya, Ibu. Silahkan. Kalau ada di benak yang perlu diperjelas. Mungkin cukup Pak Kiai. Oke, Ibu Rostiawati. Kalau cukup, sekarang buka tahsin. Halaman berapa? Buku tahsin halaman 13. Iya. 14. Halaman 14. 14.5. Silahkan siapa yang baca. Bu Yeti, silahkan. Oh, baik, Bu Rusti. Bismillahirrahmanirrahim. Buku tahsin halaman 14. Poin 5. Makhraj adna hafatil lisan ila muntahaha. Ujung dua tepi lidah. Dari ujung dua tepi lidah lebih dekat ke permukaan mulut setelah makhraj dod. Berdekatan dengan daging gigi atas lisan. Keluar satu huruf, yaitu huruf lam. Contoh, al-lailu, Allahu. Sebagai makhraj huruf yang paling luas. Huruf lam dalam prakteknya keluar dari pinggir kiri lebih sedikit dan lebih sulit dibandingkan dengan keluarnya dari sebelah kanan. Lebih banyak dipraktekkan orang karena lebih mudah. Adalah kondisi pengucapan sebaliknya dari huruf dod. Adapun keluarnya dari kedua tepi sekaligus adalah sangat sulit, seperti halnya huruf dod. Oke. Huruf lam. Contoh tadi, Allah, al-lail. Dia bisa dibaca tarkik, tipis. Bisa dibaca tabkhim, sesuai kondisi kata. Itu sebabnya makhrajnya begitu luas. Tadi diuraikan, mengeluarkannya dari sebelah kiri itu lebih mudah. Sekali lagi, dari sebelah kanan Allah lebih mudah. Kalau dari miring ke kiri Allah itu lebih sulit. Sebalik dari huruf bod. Dari dua-duanya paling sulit. Itu sebabnya kadang-kadang karena tidak dilafalkan dengan menurut semestinya, banyak pembaca yang kurang tabkhim. Allahu, kan harusnya Allah. Iya. Jadi itulah makhraj yang kita bahas yang kelima, yaitu huruf lam. Jika ada yang perlu diperjelas, langsung aja ditanyakan. Iya. Izin bertanya Pak ya, Pak Kiai. Silakan. Baik, Pak Kiai, ada yang menempatkan huruf lam, nun dan ro dalam satu makhraj. Ada juga yang menempatkan masing-masing
mempunyai makhraj sendiri dengan posisi yang berdekatan. Iya. Nah, Sekarang seperti apa yang mau diperjelas? ya. Jadi seperti ada yang seperti huruf lam, ada yang menyebutnya ada pertemuan ujung lidah dengan langit-langit, bertemunya ujung lidah dengan langit-langit. Ada juga yang menyebutnya dengan ujung pinggir lidah dengan langit-langit. Nah, ketika posisi makhrajnya itu agak berbeda, kemungkinan bunyi yang dihasilkan atau suara yang keluar juga akan berbeda. Bagaimana dengan ini Pak Kiai? Oke, Kemudian itu. sebenarnya bagaimana cara mengucapkan lam tafkhim dengan tarkik? Apakah juga ada perbedaannya dalam segi makhrajnya? Oke. Pada pembahasan sebelumnya minggu kemarin sudah disebutkan Imam Al-Farra menyamakan makhraj lam dan ro. Dia samakan. Dan juga Ibu perlu merenungkannya bahwa ada 3 mazhab terkait jumlah makhraj. Jumhur ulama 17 makhraj. Menurut sebagian ulama ada 16. Sebagian ulama ada 14. Yang mengatakan 14 itu kenapa? Karena lam dan ro itu sama makhrajnya. Pertama, mazhab itu mengatakan 16 banyak makhraj. Setelah disamakan 2 makhraj menurut 17 itu, maka menjadi 14 banyak makhraj. Yang menyamakannya tadi adalah Imam Al-Farra. Oke, begitu Ibu. Ya, boleh lagi Pak Kiai? Iya ya, Mohon maaf. Masya Allah. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Kiai, ini untuk Iya. lebih detailnya lagi, untuk lebih jelasnya lagi, agar kami benar dalam mempraktekkan juga menyampaikan ilmu ini pada orang lain. Oke. Mohon maaf Pak Kiai, kalau seandainya saya ibaratkan tangan saya ini adalah lidah. Ini pangkal lidahnya, tengah lidah, ujung lidah. Mohon maaf, kalau Ya. huruf dot itu berarti dari sisi sini ya Pak Kiai ya? Iya, Kanan jadi kiri. jadi begini Ibu. Lafal Allah umpama itu huruf lam itu. Allah itu sampai menyentuh bukan langit-langit atas ya, tetapi gusi gigi sebelah atas. Allah beda dengan huruf dhad. Sifatnya itbaq. Apa arti itbaq? Ujung lidah nyentuh langit-langit atas. Itu bedanya. Allah menyentuh gusi gigi seri atas. Tapi kalau dhad min Allah waladha itu langit-langit atas yang disentuh oleh ujung lidah. Iya, begitu Ibu. Berarti mohon maaf, pinggir untuk huruf lam itu pinggirnya di sini ya Pak Kiai ya? Tentu Ya. seperti tadi dikatakan bahwa huruf lam itu ujung 2 tepi. Tepi lidah. Allah sebelah kanan. Allah sebelah kiri. Allah juga dua-duanya. Begitu luasnya makhraj huruf lam. Karena dia dibaca bisa tafkhim, bisa tarkik,
tergantung kondisi. Allah, Bismillah. Kan dua cara. Boleh tarkik, boleh tabkhim. Iya, Ibu. Ya, syukron Pak Kiai. Iya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Iya, dalami Ibu. Ibu dalami, khususnya Ibu yang bertanya barusan. Dalami. Setelah dipahami dengan baik, ajarkan anak-anak kandung. Baru cucu-cucu nanti dan keturunan lainnya. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, lanjut. 6. Makhraj tarful lisan tahta makhrajil lam qalilan. Ujung lidah sedikit di bawah lam. Dari ujung lidah sedikit di bawah makhraj lam dan sejajar dengan daging gigi atas keluar satu huruf, yaitu huruf nun. Contoh, an-naru. Baik nun tersebut berupa sukun yang dibaca izhar, walaupun asalnya tanwin. Juga nun yang diidghamkan kepada nun. Demikian pula nun berbaris baik bertasydid atau tidak. Adanya pembatasan atau qaid pada huruf nun di atas berarti tidak termasuk di dalamnya huruf nun yang dibaca ikhfa. Karena ada dengung yang keluar dari khoisum, lubang hidung bagian dalam secara samar, atau huruf nun yang diidghamkan kepada huruf selain nun. Oke. Ntar dilanjutkan. Nah sekarang huruf nun itu keluar dari ujung lidah. Sedikit di bawah lam. Bukankah sering saya ingatkan? Na, anni, annu. Sukunkan huruf yang mau dihayati makhrajnya itu, kasih alif baris atas sebelumnya. An hayati. Dari mana keluarnya nun itu? Kita akan menghayatinya. An, na, ni, nu. Akan kita rasakan. Dari mana keluarnya huruf itu? Hayati. Kita menjadi hidup. Iya, oke, seperti itu maksudnya. Kecuali yang dibaca ikhfa. Nun sukun, tadi dikatakan atau tanwin. Kenapa disamakan nun sukun sama tanwin? Karena tanwin itu bunyinya an. Itu sebabnya tadi dikatakan walaupun asalnya tanwin. Kenapa ada beda bunyi nun atau tanwin saat ikhfa? Karena yang aktif mendekatkan diri bunyi an itu ke huruf-huruf yang 15 ikhfa. Dia yang aktif mendekati huruf-huruf itu. Iya. Jadi eta contoh anta, dia mendekati huruf ta. Saat bertemu dengan qaf, min qablikum, dia mendekati huruf qaf. Itu sebabnya tadi dikatakan berbeda saat bunyi an atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki. Oke, begitu. Lanjut. Dengan kata lain, bahwa
makhraj huruf nun yang dibaca ikhfa bergeser atau berpindah dari makhrajnya dari tarf al-lisan ke dekat makhraj masing-masing huruf ikhfa. Nah, itu maksudnya. Jadi dia yang aktif, an itu mendekati huruf-huruf 15 itu. Lanjut. Seperti halnya juga huruf nun yang dibaca dengan idgham, bergeser atau berpindah dari tarf al-lisan ke makhraj huruf tempatnya di idgham, mudgham fihi, dan inilah yang benar, shawab. Oke. Contoh, may yasha. May itu bunyi an itu kan menyentuh huruf ya. May yasha, may meu. Dia menyentuh huruf wawu. Itu yang dimaksud dengan uraian. Tadi disebut mudgham fihi. Idgham itu terdiri dari mudgham dan mudgham fihi. Apa maksudnya? Mudgham huruf yang dimasukkan. Mudgham fihi tempat huruf itu masuk. Contoh tadi, may yasha. Nun itu masuk ke ya. Min warai. Nun itu masuk ke wawu dengan tetap ada suara sengau atau dengung. Iya, seperti itu. Oke. Untuk nomor 7, insya Allah minggu depan. Jangan terburu-buru nanti menjadi kurang paham. Jadi sebelum tidur 10 menit baca nomor 5. Masih ada yang belum jelas. Besok malam baca lagi. Begitu. Jangan hanya sekali seminggu dibaca bukunya. Oke. Ada yang perlu diperjelas sebelum praktek. Boleh izin tanya lagi Pak Kiai? Silahkan, sangat bagus Ibu. Berkaitan dengan tadi huruf nun Pak Kiai. Nun itu kan bisa dibaca dengan gunah ya, berdengung. Artinya berkaitan dengan rongga hidung, khaysum. Apakah juga bisa dikatakan bahwa makhraj nun juga selain alisan juga al-khaysum? Oke. Iya, ini pertanyaan mendalam juga. Beda makhraj huruf nun seperti tadi. Tapi kalau gunnah, dengung itu dari khaysum. Ada beda. Nun tadi sudah diuraikan makhrajnya. Tapi kalau suara sengau, dengung dari khaysum, dari lubang hidung bagian dalam yang berhubungan dengan organ di dalam. Oke, itu bedanya. Ya. Ya, syukuran Pak Kiai. Iya, Ibu Yeti. Ya. Dalam Ibu. Iya. Ada Oke. lagi. Ya. Boleh enggak? Ini Silakan. untuk lebih jelasnya aja Pak Kiai. Iya. Tadi itu kan huruf dot ya. Untuk huruf dot itu kan pinggir atau sisi lidah dengan gigi geraham. Iya. Nah, gigi gerahamnya, mohon maaf Pak Kiai. Apakah memang seperti begini Pak Kiai, seperti Ya. seakan tergigit atau adanya di gusinya, si gusi geraham Pak Kiai? Iya. Iya. Jadi iya. masuk posisinya begini atau begini gitu. Iya. Agar kami juga menyampaikannya dengan benar kayak orang lain gitu Pak Kiai. Betul. Sampaikan ke murid-murid di mana saja Ibu ngajar. Yang namanya huruf bod
keluar dari pinggir lidah sebelah kanan atau sebelah kiri. Kerjasama dengan gigi geraham atas. Gigi yang besar di sebelah kanan maupun kiri. Dari situ keluarnya Allah, Allah. Beda ad-do-di-du. Itu huruf dal dikasih o. Tapi kalau huruf bod harus dari pinggir lidah. Baik kanan maupun kiri. Kerjasama dengan geraham atas. Kan ada geraham bawah juga. Iya. Allah, Allah, Allah. Hayati. Sukunkan huruf bod. Kasih alif sebelumnya. Baris atas. Allah, Allah. Begitu cara ngajarin murid-muridnya. Bagi yang agak sulit, suruh berulang-ulang. Itu yang disebut riyadhatul lisan. Riyadhah. Makhraj itu diulang-ulang. Supaya murid benar-benar maksimal mendapat ilmu dari gurunya cara baca huruf bod. Iya. Begitu, Ibu. Iya, syukran Pak Kiai. Silakan yang lain. Ya, Tanya Pak Kiai. silahkan Ibu Ade. Silakan. Tanya Pak Kiai. Ya. Nah, kedengaran. Oh sudah Pak Bu Ade, silakan Bu Ade. Tanya Pak Kiai. Silakan Oh. Ibu Ade. Darmawati, silakan. Enggak kedengaran pertanyaannya. Gini Pak Kiai, kalau kita mengajarin huruf hijaiyah itu apa boleh? Kalau kita mengajarin dengan Terputus. Oh, sinyal terganggu. Terputus suaranya. Ibu Ade, ulangi. Begini ya Pak Kiai, kalau Ya. kita mau mengajarin dengan huruf hijaiyah, apakah boleh semua huruf itu kita diawalin dengan ditambah alif gitu, misalnya menyebutkan huruf ba itu ba, ta kayak gitu. Oh iya, boleh. Tidak salah. Ba, ta, sa. Cuma jim kan harus jim. Jangan, oke, nggak apa-apa. Ja, berarti itu Maksudnya saat ditambah dengan alif tadi, kata Pak Kiai tadi. Iya, berarti ibu itu membaca Putus ya. huruf hijaiyah itu dengan baris atas semuanya. Putus. Ba, ta, sa, ja, ha. Boleh, kan itu metode Iqra itu. Iya, putus. Ya, boleh Ibu. Boleh. Iya. 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 Ada lagi. Boleh sedikit lagi Pak Kiai. Ya, Pak Kiai. Bu Reni dulu, silakan Bu Reni. Bu Iya. Reni dulu Iya, Pak silakan. Iya. Pak Kiai, tapi agak di luar dari makrot, boleh nggak Pak Kiai? Apa-apa Ibu Reni, silakan. Pak Kiai, cara baca waw berbaris domah terbalik, cara bacanya gimana atau kenapa gitu Pak ya? Satu lagi, huruf mim ditambah alif tapi berbaris kasroh, bacanya gimana gitu ya? Oke, contohnya apa? Yang wow terbalik itu aja Pak Kiai. Oke, Lupa ayat berapanya. Iya. Lahu
akhladah. Itu kan dhammahnya terbalik gitu. Tapi bukan huruf H Pak Kiai, tapi huruf waw. Huruf Waw. oh, fa'wu. Fa'wu itu menunjukkan wau. Wau terbalik itu, dhammah itu menunjukkan baca dengan panjang wu, fa'wu. Seperti itu. Maksud dari wau terbalik itu adalah rosem tulisan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman. Begitu caranya ditulis supaya orang tidak membacanya dengan pendek. Ya, begitu Ibu. Pak Kiai, satu lagi Pak Kiai, huruf Ya, mim Ibu berbaris Reni. kasroh. Hmm. Iya Pak Kiai, huruf mim berbaris kasroh tapi ada alifnya gitu Pak Kiai. Contohnya apa? Di kata mana? Mi'ata kan ada mi'ata itu. Oke. Pendeknya semua tulisan mi'ah 100. Pendeknya semua tulisan mi'ah itu mim alif baru huruf hamzah. Alif itu tidak dibaca panjang. Itu hanya tulisannya dalam Rosem Utsmani. Pendeknya kata 100 yang berarti 100 Ibu. Seperti itu tulisannya. Oke ya? Iya Pak Kiai, makasih Pak Kiai. Iya, pendeknya sekali lagi kata mi'ah yang berarti 100. Ya, begitu. Ada lagi tadi Ibu Yeti, apa? Ya, ini sebenarnya sederhana sekali Pak Kiai, hanya mungkin istilah aja ya Pak Kiai. Ya. Selama ini kan saya sering kalau kita baca buku-buku tajwid atau mendengar guru-guru tajwid selalu menyebutnya dengan misalnya pinggir lidah, sisi lidah bertemu dengan gigi geraham, atau ada juga yang menyebutnya menempel dengan misalnya tengah lidah dengan langit-langit. Tapi di buku ini saya membaca buku Pak Kiai menyebutnya dengan kata kerjasama antara pinggir lidah dengan gigi geraham dan sebagainya. Sebenarnya yang tepat itu yang bagaimana agar untuk seterusnya kami juga menyampaikannya benar. Oke, yang paling bagus kerjasama antara pinggir lidah dengan geraham atas dan praktekkan supaya dihayati oleh murid. Suruh murid menghayatinya. Udah dirasakan enggak? Begitu. Bilang sama murid. Ya, jadi kerjasama. Oh, baik. Berarti kedepannya kami menggunakan kata kerjasama Pak Kiai, karena selama ini kan bertemu gitu kan, ujung lidah bertemu dengan langit-langit gitu. Iya, kan ibu bertemu dengan orang, berjalan bersama, kan ibu kerjasama dengan orang itu berjalan. Iya, saya agar kedepannya lebih tepat aja gitu Pak Kiai. Iya, jadi, bagus. Saya ngikutin PKI nanti ke depannya. Iya, bagus. Terima kasih Pak Kiai. Yo. Silakan yang lain. Ibu koordinator, masih ada enggak? Kalau enggak, kita buka Quran. Saya Pak Kiai, satu lagi. Asmaroh, silahkan. Ini Pak Kiai, dari bacaan waladhdallin itu katanya kan ada 2 sukun. Terus sukunnya yang mana tuh Pak Kiai? Oke, jadi begini Ibu. Fi'il madinya apa? Ibu tahu nggak? Fi'il madinya. Dola mungkin. Bukan mungkin. Itu dia. Dolla.
itu fi'il madhinya. Asalnya bolala. Nah sekarang isim fa'ilnya bolilun. Karena dua huruf sama, sukunkan yang pertama. Bol. Biidgham ke lam kedua. Bol. Ditambah ya nun karena jamak muzakkar salim. Itu maksudnya. Bolilun itu asalnya. Ibu tulis di buku. Bola isim fa'ilnya bolilun. Lam pertama disukunkan dibaca idgham. Itu maksudnya. Dolilun. Berarti domnya alif. Iya, bolilun. Kemudian lam pertama itu sukun baca idgham ke lam berikutnya. Oh, kelinnya. Kelinnya pasti. Kelinnya itu. Kenapa? Ya, langsungnya disukunkan dimasukkan kelin yang kelin itu. Iya, itu maksudnya. Iya, iya. Oke. Iya, Pak Kiai. Terima kasih, Pak Kiai. Ada lagi. Cukup mungkin Pak Kiai bisa lanjut dengan Iya, bacaan. Ibu Koon. Izin satu Pak Kiai. Iya, silakan. Ini Gimana? benar-benar di luar topik. Kebetulan saya ada pertanyaan dari jamaah, cuma saya belum bisa jawab. Di dalam mengenai tanda wakaf, Pak Kiai. Di dalam Al-Quran itu ada tanda wakaf yang seperti angka 5 atau huruf H. Ada yang kadang-kadang dia seperti H atau angka 5. Itu Pak Kiai pertanyaan saya. Maksudnya apa ya Pak Kiai? Enggak ada. Yang tanda wakaf seperti itu enggak ada. Itu yang itu sukun titik 3 kali maksudnya ya? Bukan. Contohnya apa? Seperti yang contohnya, saya lupa. Jadi pada saat walahum azabun alimum, di situ ada lam di bawahnya. Lama alif. Ada lam alif. Seperti angka love. Iya, ada love gitu di belakang. Yang di mana dalam alif? Al-Baqarah terakhir juga ada, Bu. Iya, di bawahnya kayak angka 5 gitu, lam alif di bawahnya. Enggak. Iya, kalau lam alif itu ada dua posisinya. Pertama, di tengah ayat. Maksud lam alif itu jangan berhenti. Betul. Iya, jangan wakaf. Itu maksudnya. Tapi dibaca wasol. Sedangkan kalau di akhir ayat lam alif itu maksudnya mengingatkan pembaca ayat ini sangat ketat hubungannya dengan ayat berikutnya. Jangan wakaf di situ tapi lanjutkan ayatnya. Begitu. Itu maksud dari lam alif yang ada nolnya di bawah. Oh, gitu. Ya. Iya, seperti nol, iya Pak Kiai. Iya, tulisan Arab seperti angka 5. Iya, oh begitu. Jadi arti maknanya itu keras ya untuk tidak berhenti. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Betul. Terima kasih banyak. Mohon izin Pak Kiai. Ibu Niken, silakan. Yang melanjutkan Bu Kinanah tadi, yang di ayat terakhir Al-Fatihah itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kan lam alif. Terus ada itu, tanda itunya Pak. Itu kebanyakan kan berhenti di situ Pak Kiai.
Iya, jadi begini Ibu. Sangat bagus orang yang membaca dengan sekali napas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sangat bagus. Bagaimana kalau orang nggak mampu satu napas? Boleh wakaf di situ. Karena itu akhir ayat menurut qiraat lain. Itu akhir ayat. Itu sebabnya tidak apa-apa wakaf di situ. Karena kalau lanjut nanti nyuri napas. Iya, begitu. Itu ada tanda lam alif terus kayak angka 5 itu bawahnya itu Pak Kiai. Iya, itu menunjukkan jangan wakaf. Itu sangat bagus, jangan wakaf. Karena itu satu ayat. Ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7 dalam riwayat Hafs. Ingat itu Ibu, tolong tulis di buku Ibu. Ya, syukron Pak Kiai. Iya. Ada lagi. Satu lagi Pak Kiai, mohon izin. Ini diuraikan dengan kata lain bahwa makhraj huruf nun yang dibaca ikhfa bergeser atau berpindah makhrajnya dari tarful lisan ke dekat makhraj masing-masing huruf ikhfa. Berarti kalau kita kalau hukum ikhfa itu mendekat saja ya Pak Kiai, nggak nempel ya? Oh iya. Contoh huruf ta. Faman taba. Coba baca. Faman taba. Coba. Faman taba. Oke, begitu. Jangan nempel. Faman. Jangan. Jadi sedikit ada spasi. Ya, antara ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Faman. Pak Kiai, kof dan kafnya? Tolong Ibu tulis di buku. Untuk huruf sod, bod, po, dho, qaf, tabkhimkan. Ikhfa itu, tabkhimkan. Sod, bod, po, dho, dan qaf. Tabkhimkan. Min qablikum, min qablikum, min sol. Tabkhimkan. Khusus huruf 5 huruf itu. Sod, bod, po, dho, qaf. Oke Ibu ya. Tapi tetap itu ya berarti nggak menempel ya Pak Kiai. Hanya ada spasi ya gitu ya tetap ya. Iya, ada spasi. Faman taba min thayyibat. Kan 3 huruf ta, po, dal dari ujung lidah. Ta, po, dal. Oke, begitu. Syukran Pak Kiai. Yuk. Kalau tidak ada silahkan buka Quran. Ayat berapa Ibu Koordinator? Ayat 10 Pak Kiai. Iya. Silakan Kinan baca. Iya, baik, terima kasih. Ayat berapa? 70 Pak Kiai. 70. Silahkan. Ya. Bunda Rus suaranya agak kersek-kersek, saya mute dulu ya. Biar sehat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Pertahankan cara ibu baca itu. Seperti itu bacakan ke murid-muridmu cara makhraj, sifat huruf, ahkamul huruf seperti itu. Satu ayat lagi. Baik, baik. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard. تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Masya Allah, pertahankan. Uraikan dari qalul anaji tabil haqqi. Baik. Qa mat tabi'i lul a ada takhallus di sini, takhallus bil hadfi. Betul. A mad badal ji'ta bil haqq, alif lam qamariyah atau izhar qamari. Fadhabahu mad tabi'i, ha mad tabi'i. Ada lagi yang tertinggal. Bil haqqi fadhabahu. Sebelum fadhabahuha. Bil haqqi ya Pak Kiai. Iya betul. Alif lam qamari atau izhar qamari bukan Pak Kiai? Jangan bilang alif lam qamari. Izhar itu hukum itu. Oh, izhar qamari ya Pak Kiai. Iya. Oh iya. Terus apa setelah izhar qamari? Haqqi. Waduh nggak mentok nih Pak Kiai. Qalqalah akbar kan? Oh, kalau di waqaf ya Pak Kiai. Benar. Oh ya bila di waqaf qalqalah akbar. Baik. Benar. Iya baik. Oke baik, qalqalah akbar karena tasydid dan waqaf. Betul. Nanti siapa tahu murid itu nggak bisa lanjut dia. Betul, Pak Kiai. Iya. Baik. Terus. Fadhabahu mad tabi'i, ha mad tabi'i, wa ma mad tabi'i, ka mad tabi'i, du mad tabi'i, yaf'alun mad arid lisukun dan izhar mutlak. Masya Allah. Dari yang Ibu uraikan tadi, berapa banyak fi'il di situ? Supaya dalami bahasa Al-Quran. Fi'il. Yang pertama, qalu, kemudian ji'ta, fadhabahu, sepertinya fi'il ini domir hum ya Pak Kiai. Fadhabahu kadu yaf'alun. 4 kadu ini kadu sepertinya fi'il juga 5 ya Pak Kiai. Masya Allah. Yang pertama mana? Yang pertama qalu.
Kedua. Lalu cita. Ketiga. Fadzabahu. Dzabahu. Keempat. Kadu. Dan Kelima. yaf'alun. Apa beda keempat sama kelima? Keempat sama kelima. Kalau yang kelima itu fi'il mudhari. Kalau kadu sepertinya fi'il mahdi. Tapi ini mengarang. Masya Allah, bagus sekali. Dalami. Takallamtu bil Arabiyah? Takallamtu bil Arabiyah? Qalil, sedikit saja. Aywa, bagus sekali. Dalami bahasa Al-Quran. Insyaallah sedang pakai, insyaallah sedang. Masya Allah. Insyaallah. Asna at-ta'ammuq ya. Oke. Baik. Berikutnya siapa? Pak Subhan. Pak Subhan masih ada? Hadir, Bu. Silahkan Bapak Subhan. Ayat 72. 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum nafsan fadara'tum fiha kuntum taktumun. Terus. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Masya Allah, sama. Bagus. Sekarang uraikan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul nadribuhu. Faqul nadribuhu. Di bu-nya aja pakai ya, bu matobi'i. Sebelumnya ada. Faqul nadrib. Takholus pakai ya. Benar, takholus. Sebelum takholus ada. Matobi'i, Ada sebelum takholus. Faqulna izhar lam fi'il madhi. Allahu Akbar. Izhar. Qulna lam fi'il madhi. Idhar fi'il madhi. Izhar lam fi'il madhi. Idhar lam fi'il madhi. Ribu takhallus bil hadfi, betul. Iya. Bu matobi'i. Yang mana matobi'i? Bu-nya pakai. Coba baca ulang. Faqul nadribu. Tidak. Bapak sedang baca qiraat Ibnu Katsir atau riwayat Hafs? Riwayat Hafs pakai. Iya, enggak boleh dibaca panjang. Setiap hu dan hi kalau didahului oleh sukun dia dibaca pendek. Yang bu-nya pakai. Iya. Faqul nadribu hu bi ba'dihha. Ya hu-nya pendek pakai. Iya, pendek. Yang bu-nya panjang kan matobi'i. Yang mana? Bu-nya pakai. Nadribu. Oh, betul. Kalau bu betul itu iya. matobi'i. Matobi'i. Terus. Ya, faqul nadribu bu-nya matobi'i. Bi ba'dihha ha matobi'i. Betul. Kadza matobi'i yuhyillahu itu syamsi pakai ya. Idgham Idgham syamsi. syamsi.
Yillahu tarqiq. Allahu lafaz jalalah idgham syamsi. Allahu lafaz jalalah idgham syamsi. Lam tarkik. Lamnya yillan lam tarqiq. Mat Itu pakai ya. tabi'i. Mat tabi'i La-nya kalau mat wasol. tabi'i. Kalau wasol. Yuhyillahu. Kalau waqaf mat arid lisukun. Ada 4 hukum pakai berarti ya. Oh iya betul. Yuhyillah pertama idhar syamsi, Idgham. idgham syamsi, kemudian tabkhim, lafzul jalalahnya, mat tabi'i, Kalau wasol. kalau wasol. Kalau waqaf mat arid lisukun. Masya Allah. Hul mauta. Al mauta. Idhar Qamari. Mau harful layin. Betul. Itu mat tabi'i. Betul. Wa yuri mat tabi'i. Benar. Kum ayatihi. Kum idhar syafawi. Betul. Ya mad badal a-nya. Betul. Ya-nya mad tabi'i, tihi mad silah qasiroh. Silah qasiroh. La'allakum ta'qilun. La'allakum idhar syafawi. Betul. Ta'qiluna mad arid lisukun. Masya Allah. Iya. Syukron Pak Kiai pencerahannya nih. Satu lagi siapa? Pak Zamhari. Silakan. Pak Zamhari. Izin dulu Bunda. Silakan Pak Zamhari. Ya Pak Zamhari. Ya. Izin dulu Bunda yang lagi nggak enak. Oke. Maimunah. Biar sehat, walafiat. Amin. Amin. Ibu Maimunah. Silakan. Siapa terakhir? Ibu Maimunah masih? Ibu Maimunah enggak, Ibu ada. Cuman suaranya belum dibuka, Bunda. Ibu Maimunah suaranya belum di on. Mungkin Bunda. Ya. Nah, ini gimana nih Bang bersuarain? Lina suaranya gimana ya? Sudah Bu. Sudah keluar Bu Maimunah. Ya? Silakan. Silakan Ibu Maimunah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbiqu min khasyatillah.
وما الله بغافل عما تعملون. Masya Allah, lagunya. Lagu apa itu Ibu? Lagu Murotal Jiharkah Kiai? Ah, benar. Itu namanya lagu jiharka. Bukan jiharkah, tapi jiharka. Iya. Uraikan kalimat terakhir. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Mad asli, mallah. Ibu urangi. Ya Kiai. Mad asli panjangnya berapa? 2 harokat. Coba Mallah baca. tafhim. Coba baca Mallah. ulang. Wa mallah. Nah, mana mad tabi'inya? Tafhim. Ah? Tafhim. Wama itu takhallus. Oh, takhallus apa nih Kiai? Iya, takhallus jika mad tabi'i diikuti al, maka tidak boleh dibaca panjang. Wama Allah nggak boleh, harus dibuang alif itu. Itu namanya takhallus. Ini takhallus apa Kiai? Bil hazfi. Bil hazfi. Membuang huruf mat pada pelafalan, tulisan tetap. Oke, lafaz Allah, uraikan. Allah, lam jalalah. Idgham. Idgham samsi. Tabkhim. Tabkhim. Terus mad tabi'i kalau wasol. Kalau waqaf. Kalau waqaf Mad arid. Mad arid lisukun. Terus bigha. Bigha mad asli. Lin'a. Lin'a izhar. Amma. Tajibul gunna musaddada. Betul. Ma. Ta'malun ya, Kiai. Ma. Amma. Idgham musaddada tajibul gunna. Ma mat tabi'i. Mad tabi'i. Ta'malu. Lunya mad asli atau tabi'i. Ta'malun mad arid lisukun. Dan Nggak tahu izhar mutlak. Izhar mutlak, Masya Allah. Iya. Oke. Insya Allah minggu depan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.